Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. أن الله تغشاهم برحمة فرح بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Apa ini? Wajib naqdi ya. Wa wajibun naqdaini. Betul. Fala zakata fima siwan na'amis sa'imah, maka tidak ada zakat fima di dalam apa siwan na'amis sa'imah, selain binatang-binatang ternak yang dipiara ada di padang rumput bebas. Selain ibil, onta, sapi, dan kambing nggak kena zakat. Kuda sekalipun ribuan nggak kena zakat. Sekalipun sapi ribuan, tapi kalau bukan di padang rumput bebas, makanannya rumputnya beli atau di tanah milik bukan daripada ardul mawad, maka tidak kena zakat. Wa yushtaratu al-haulu laha, wa yushtaratu dan disyaratkan al-haulu genap setahun laha untuk itu, na'am di dalam miliknya, memiliki itu selama setahun baru kena zakat binatang ternak. Ini sudah diterangkan sebetulnya ini. Saya baca aja terus. Wa kadzalika demikian juga yusyaratu disyaratkan al-haulu memiliki linnuqudi untuk emas dan perak, wat tijarati dan barang dagangan disyaratkan setahun. Jadi zakat itu bukan diwajibkan ada di bulan Ramadan. Ramadan mengeluarkan zakat, bukan. Mulai kamu bekerja, catat tanggalnya dan saatnya. Sore jam 4 hari Selasa tanggal 1 Syawal misalnya, ya berarti sampai setahun tanggal 1 Syawal sore dihitung jumlah daripada barang dagangannya. Kalau mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Jadi bukan Ramadan. Wah, belum Ramadan tidak wajib zakat, tapi udah setahun, dosa itu. Mengakhirkan mengeluarkan zakat kalau memang udah waktu wujub dan mustahiknya yang menerima ada.
Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi hadhil anwa'i, di dalam macam-macam ini apa? An-na'am, binatang ternak, apalagi an-nugud, emas dan perak, apalagi at-tijarah, tijarah, berdagang, rikaz dan macam-macamnya itu an-nisab aidan, wajib jika mencapai nisab juga. Menurut madhab Syafi'i yang wajib dikenakan zakat jika mencapai nisab. Kalau udah mencapai nisab, wajibnya berapa zakatnya? Wa wajibun naqdaini, wajibnya zakatnya emas dan perak, wat tijarati, dan perdagangan, rub'ul usyri, 1/4 daripada 1/10. Kalau bahasa sekarang 2,5%. Kalau uang itu ada 100 juta, 1/10-nya berapa? Kalau dibagi 10, 10 juta. 1/4-nya daripada 1/10. 10 juta, 1/4-nya adalah 2,5 juta. Rub'ul usyri, 1/4 daripada 1/10. Wa wajibul hububi wathimar, dan wajibnya zakat untuk biji-bijian, wathimar, dan buah-buahan, allati suqiyat, yang disirami atau diairi itu hubub dan thimar, bimu'natin, dengan biaya, nisful usyri, separuhnya daripada 1/10. Kalau bahasa sekarang 5%. Kalau 1 ton itu berarti 1.000 kilo. 1/10-nya berapa? 1 kintal. 1/10 dibagi 10. Separuhnya 1/10 berarti 50 kilo, setengah kintal. Itu kalau dibiayai, diairi dengan biaya. Wa bi ghairil mu'nah al-usyru, wa bi ghairil mu'nah, dan dengan tanpa biaya. Kalau pengairannya tanpa biaya, tadah udan kata orang sekarang, al-usyru, 1/10. Kalau 1 ton berarti wajib zakatnya adalah 1 kintal. Udah selesai. Jadi pembahasan zakat sudah selesai, tinggal sekarang zakat fitrah. Pembahasan zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun, zakat fitir itu hukumnya adalah wajib. Sepakat ulama menyatakan bahwa zakat fitir itu adalah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitir adalah tuhrah, sebagai pensuci, lisaim, bagi orang yang berpuasa, minar rafath, dari omongan-omongan yang tidak benar. Kadang-kadang puasa ngomongnya enggak benar. Ngomong tidak benar. Dengan mengeluarkan zakat fitir, insya Allah akan dihapus. Bukan ngerasani ya. Kalau ngerasani harus minta maaf. Ngomong nggak benar itu sudah nggak pantas bagi orang berpuasa. Cerita porno misalnya. Ini ngomong nggak benar. Untuk menghapus itu, zakat fitir insya Allah akan menghapus kesalahan ngomong yang nggak benar.
Selain itu wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, sebagai bantuan makanan bagi orang-orang fakir dan miskin. Dalam hadis yang lain, terusannya hadis ini, faman addaha qabla shalah fa hiya zakatum makbulah. Siapa yang mengeluarkan itu zakat fitir sebelum melaksanakan sholatul Id, maka zakat itu diterima. Wa man adda ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang mengeluarkan zakat fitirnya setelah sholat terhitung sedekah. Artinya Nabi menganjurkan mengeluarkan zakat fitir itu sebelum melaksanakan sholatul Id. Kalau dikeluarkan setelah sholatul Id, hukumnya sah tapi makruh. Karena dohirnya ini hadis shadaqatun minas shadaqat. Zakat fitir itu dikeluarkan kapan? Pertama, boleh mulai Ramadan. Mulai awal Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitir. Malam pertama bulan Ramadan bisa mengeluarkan zakat fitir. Yang paling afdolnya mengeluarkan zakat fitir setelah fajar, setelah subuh. Setelah subuh sebelum sholat Id. Boleh mengeluarkan wajibnya kalau mazhab Syafi'i setelah terbenamnya matahari akhir hari Ramadan. Berarti malam hari raya. Tapi paling afdal setelah fajar, keluar daripada khilaf. Karena menurut Imam Abu Hanifah sama Imam Malik, zakat fitir itu wajibnya setelah tulu'ul fajr, setelah terbitnya matahari. Jadi kalau sebelum terbitnya matahari bukan waktu wujub itu. Keluar daripada khilaf. Lebih baik keluarkan subuh-subuh. Paling afdolnya itu. Khurujan min khilaf. Kecuali kalau memang subuh nggak ada yang menerima. Nggak ada, orang fakirnya udah siap-siap untuk hari raya nggak ada menerima, ya udah dikeluarkan malam hari raya juga boleh kok. Kemudian tidak boleh mengakhir-akhirkan sampai terbenamnya matahari tanggal 1 hari raya. Tanggal 1 hari raya, tanggal 1 Syawal hari raya, setelah sholatul Id pun tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Sampai maghrib haram hukumnya, nggak boleh. Kecuali barangnya tidak ada, berasnya belum datang, ya udah berarti tunggu sampai datang. Atau orang fakirnya lagi nggak ada, masih nunggu mereka rombongan datangnya orang fakir. Misalnya sak Pasuruan ini kaya semuanya,
Orang fakirnya dari Bangil belum datang misalnya, ya ditunggu. Kok datangnya itu setelah terbenamnya matahari hari raya? Ya udah, berarti karena udzur itu. Nah. Kepada siapa diwajibkan zakat fitir? Wajib zakat fitir bagi setiap orang muslim yang merdeka, yang memiliki kebutuhan makannya pada hari raya dan malamnya, laki atau perempuan, besar maupun kecil, bayi pun wajib. Wajib, bayi wajib. Dengan catatan jika dia pernah hidup ada di Ramadan dan di Syawal, atau ada ikatan di Ramadan dan di Syawal. Begini, kalau ada anak lahir jam 5 sore di akhir Syawal, di akhir Ramadan, jam 5 sore, dia hidup sampai jam 7 malam, malam hari raya, jam 7 malam. Berarti dia pernah hidup di Ramadan sekalipun di akhir, dan pernah hidup ada di Syawal. Setelah itu mati, wajib kena zakat fitir. Kenapa? Karena dia pernah hidup di Ramadan dan juga ada di Syawal. Long mati, ya tetap dizakati. Ada orang kawin, angkah tuka wazawat tuka, sore jam 5 dikawin, maktubataka fulana bimahar sekian, dijawab qabiltu nikah wa tazwija bil maril madkur, sah. Istrinya kan, istrinya. Kalau istri, zakatnya wajib bagi suami yang menzakati. Habis Isya rame pegatan. Habis Isya rame pegatan malam hari raya ini. Berarti pernah jadi istrinya di Ramadan dan juga di Syawal. Wajib zakat bagi suami untuk menzakati istrinya. Kenapa? Pernah jadi istrinya. Lu pegatan, iya tetap dizakati. Paham ya? Orang kalau udah dinyatakan dia mampu, punya dia makanan untuk hari raya dan malamnya, pakaian juga ada, rumah yang layak ada sekalipun sewa, maka wajib dia menzakati dirinya dulu. Setelah itu istrinya. Setelah itu adalah setelah itu adalah anak kecilnya. Anak kecil belum balik. Setelah itu ayah dan ibunya. Setelah itu anak yang udah besar. Itu yang wajib dizakati.
urutannya. Enggak cukup dia mampunya untuk zakati dirinya, ya istrinya enggak usah dizakati, dah enggak wajib. Istrinya kaya, enggak wajib. Sekalipun dirinya kaya enggak wajib kalau suaminya melarat. Cuma lebih afdol, sunnah tetap mengeluarkan zakat dirinya. Karena ada khilaf ada di situ. Nah, saya teruskan ini supaya faham aja dulu, supaya faham dulu. Syaratnya yang kedua, wajib zakat fitir itu kalau kosong dari utang. Kosong daripada utang. Kalau punya utang, bayar utang dimi. Bayar, lunas utangnya, lebih hartanya, baru zakat fitir. Orang itu tidak boleh sedekah, apalagi nyumbang masjid kalau punya utang masih. Enggak benar itu. Malah menurut pendapat Ibn Hajar, sekalipun utangnya itu muajjal, masih tempo, belum waktunya bayar, tetap enggak wajib zakat fitir. Enggak wajib zakat fitrah. Dia enggak punya duit, bangkrut, tapi rumahnya gede, mewah. Layaknya rumah tidak segini besar, tapi ini terlalu gede, terlalu besar rumahnya, wajib zakat fitrah. Kenapa? Ya bukan rumah yang layak itu, rumah yang mewah itu namanya. Alhamdulillah, syukurlah. Zakat fitrah ini kalau diibaratkan itu seperti sujud sahwi. Kalau sampean ninggalkan urusan-urusan yang bisa membatalkan sholat tapi lupa. Urusan-urusan yang bisa membatalkan sholat tapi lupa. Contoh, sampean belum rukuk langsung sujud. Kalau sengaja batal enggak? Batal. Tapi lupa enggak batal, balik lagi ke atas kemudian rukuk. Sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi ini nembeli kekurangan tadi itu, kelupaan tadi itu. Sampean Ramadan mungkin tidak sengaja lupa, kebabas ngomong yang nggak bener, ada salahnya, ditempel dengan zakat fitrah tadi itu, ditempel dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus dikeluarkan dari makanan pokok. Itu wajibnya. Atau makanan kebutuhan per orang, per kepala kata sekarang 2,7 kilo setengah. Jadi hampir 3 kilo. 3 kilo kurang seperempat. Jadi jangan 2,5, 3 kilo kurang seperempat. Malah abah ayah saya mengeluarkan 3 kilo. Itu lebih ihtiyat. Ada khilaf memang ada di situ. Keluarkan dari beras yang tengah-tengah. Yang paling mahal, bagus. Yang paling rendah, tidak boleh. Beras kayak panganan PT dikena menungso. Yang tengah-tengah itu yang wajib. Subhanallah ya. Jadi kita ini diatur sama Islam ini. Kalau udah hari raya Idul Fitri,
Jangan sampai kekurangan beras. Memang kalau udah hari raya itu beras mahal ya. Beras mahal. Muslimin yang mampu-mampu, ayo beli beras, wajib kasihkan ke fuqara al masakin, enggak boleh kekurangan. Tuh lihat bagaimana Islam kalau mengajarkan kepada kita. Sehingga ada kaum muslimin di saat hari raya yang kekurangan makanan. Kalau udah hari raya Idul Adha, yang kaya potong kambing, potong sapi, kasihkan kepada fuqara wal masakin biar makan bergizi. Hari raya, masa hari raya menjeng, tahu, pancet? Hari raya, ayo dirayakan biar makan daging, seger kaum muslimin. Ini satu gambaran bagaimana Islam itu adalah peduli dengan umatnya, penganutnya. Subhanallah. Jadi ada setiap ibadah itu diatur oleh Allah, ada hubungan dengan Tuhan lewat sholat, lewat zikir, ada hubungan dengan manusia, membantu yang lemah, membantu yang membutuhkan. Tuh lihat. Hampir semuanya itu. Malam hari raya, sunnah takbir, zikir, hubungan dengan Allah. Hari raya disunnahkan sholat id, hubungan dengan Allah. Tapi selain itu diatur hubungan dengan manusia, zakat fitrah. Idul Adha disunnahkan untuk mengeluarkan kurban, hubungan dengan manusia. Subhanallah. Bagus. Hablum minallah wa hablun minan nas. Karena itu jangan asal puter tasbih, keluarkan isi kantong kamu. Dua-duanya itu harus normal. Sujudnya banyak, zikirnya banyak, baca Qur'annya banyak, medit, kikir, enggak mau peduli dengan keadaan yang lainnya, percuma. Al jannatu darul askhiya. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang loman, sing medit-medit mlebu neraka. Gak diterima sama surga. Bagus. Yang penting baik sama orang. Kurang lebih dengan Allah nggak boleh kurang, lebih boleh. Jangan kurang lebih. Minimal pas. Kurang jangan. Lebih bagus. Jangan kurang lebih. Jangan kurang lebih. Nggak ada istilahnya kurang itu. Kalau kurang dosa. Kalau lebih tambah pahala. Minimal pas. Pas sama Allah nggak apa-apa. Pas sama manusia boleh. Tapi yang paling bagus lebih ibadahnya kepada Allah, lebih ibadahnya kepada manusia. Masya Allah. Kalau orang dulu itu ya, mereka itu mencari-cari begitu ya. Mencari-cari orang yang membutuhkan. Kalau orang sekarang ini enggak peduli. Bukan husnudzon, enggak peduli dengan orang yang membutuhkan. Kalau dulu tuh mencari-cari, sopo yo? Yang saya bantu ini siapa?
Kalau ada temennya mati begitu, punya anak-anak kecil, anaknya tidak merasa yatim. Teman-teman bapaknya itu semuanya itu perhatian. Malah tambah nemen. Yang biasanya dibelikan sama orang tuanya yang mati itu, hari raya satu baju, ini temennya ada 10, baju barunya ada 10, semua belikan. Biasanya yang kasih jajan orang tuanya, jajan untuk anaknya, misalnya 1.000, ini semuanya ngasih jajanan. Jadi anak yang yatim dulu itu renes-renes. Kenapa? Perhatian daripada kaum muslimin itu besar. Kena sekarang yatim ambruk wis. Itulah orang dulu, saudara. Nyari siapa ya yang perlu saya bantu, ditolei. Siapa yang perlu saya perhatikan, dicari. Keliling mereka tadi itu, keliling. Kalau udah nggak membantu gitu, sumpah dia. Kenapa? Apa amal ibadahku yang ditolak oleh Allah ini? Kok sehingga aku tidak mendapatkan orang yang bisa membantu aku untuk mendapatkan pahala? Begitu. Kalau sekarang tulisi, tidak menerima bantuan dari siapapun, untuk siapapun, kecuali surat dari presiden. Bukan RT lagi, kalau perlu surat presiden. Cuma memang banyak penipuan kalau sekarang itu. Masya Allah. Orang dulu itu istimewanya Pak, yang bilang fadul mali munfikun, orang yang punya harta itu loman, yang melarat muta'affifun, dia adalah tidak mau minta-minta. Orang dulu itu begitu. Sahabat Nabi itu kadang-kadang sampai semaput kelaparan. Bukan yang lainnya tidak mau bantu loh ya, tidak tahu kalau dia lapar. Sampai semaput kadang-kadang. Masih mesem, kelihatan necis, padahal lapar perutnya. Kalau sekarang kan ndak, dimelaratno awake. Sehat tincang ngarepe wong. Antuk duit 2.000 mlaku genah. Masya Allah. Jadi harga diri yang jatuh. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Orang-orang yang nggak ngerti dipikir kaya ini. Kenapa? Tidak pernah minta sebabnya. Cuma kelihatan sudah wajahnya pucat. Mereka tidak pernah minta pada orang. Ini cari orang model begini. Bukan yang renteng itu. Koyok mercon rek. Kalau sudah malam Jumat lagi, banyaknya. Kadang-kadang yang belum pantas minta, yang pantasnya bekerja jauh. Justru cari orang-orang yang, oh ini orang tidak pernah minta-minta, anaknya ono pitu, tidak tahu jauh-jauh, si tetep kerja, bantu. Itu orang hebat. Kadang-kadang begitu. Tuh lihat Sayyidina Umar bin Khattab itu. Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam keliling. Jarang tidur Sayyidina Umar itu ya. Jarang tidur.
keliling-keliling. Kenapa? Melihat keadaan rakyatnya, tapi enggak pakai pakaian resmi. Enggak pakai pengawal, enggak pakai apa-apa, seperti orang biasa. Gimana rakyatnya nih, sehat semuanya apa enggak? Gimana rakyatnya nih, cukup enggak kebutuhannya? Begitu. Satu saat ketika Sayyidina Umar keliling begitu, ada mendengarkan tangisan anak-anak kecil. Ada di satu rumah gubuk. Nangis. Enggak lama hilang tangisannya. Nangis lagi begitu. Ada apa ini? Waktu itu Sayyidina Umar ditemani Abbas. Pakaian biasa. Terkenal Sayyidina Umar itu. Dan memang luas. Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu jadi khalifah melebar Islam itu sampai hampir ke negeri Cina. Didatangi itu rumah gubuk itu sama Sayyidina Umar, ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata seorang ibu. Oh, kenapa ini? Bapak-bapak ini kenapa datang ke sini? Anu Bu, saya lagi kesasar, boleh nggak saya duduk sebentar di rumahnya ibu? Oh monggo monggo, silahkan. Dilihat anak kecil kurus-kurus tidur di samping ibu yang lagi masak. Bu, anaknya kok nangis terus tadi, kenapa? Ih, enggak apa-apa kata dia. Nunggu makan ini, belum makan dia, lapar. Oh, ibu masak? Ya, masak-masakan kata dia. Maksudnya ibu apa? Ya enggak apa-apa, nah ini melarang, anak ini lapar, butuh makan, saya enggak ada makanan. Nah ini saya pura-pura masak. Kalau anak ini bangun dari tidur karena perutnya udah melilit, Bu makan Bu, lapar, nangis begitu. Ah, saya hibur, bentar 10 menit lagi tidur lagi aja, tidur. Ibu ini duduk sambil tidur gitu. Bangun lagi, bentar nak, sebentar lagi, dikit lagi ini sudah matang. Lah itu apa Bu? Masak apa? Dibuka sama Sayyidina Umar, batu. Loh, kok batu Bu? Ya pura-pura untuk menghibur aja hati anakku. Mau diapakan, gak ada makanan. Loh, kenapa ibu tidak ngomong supaya dibantu? Saya gak pernah minta, kata ibu. Terus pemerintah kamu gimana? Ini Sayyidina Umarnya sendiri nih. Ya pemerintah kan harus tahu keadaan rakyat. Masa tunggu saya datang untuk mengetuk pintunya minta bantuan? Ya pemerintahnya nggak perhatian. Nangis Sayyidina Umar. Ya Allah, masih ada rakyatku yang demikian keadaannya. Padahal keadilan Sayyidina Umar luar biasa. Bu, saya permisi ya. Saya sebentar lagi datang lagi. Pulang Sayyidina Umar. Buka gudang. Diambil itu gandum, dipikul sendiri. Katanya Abbas, ente presiden kok mikul? Bukan kuli. Jangan, taruh. Saya panggilkan kuli. Kalau enggak saya yang mikul. Jangan wibawa, harga diri. Jangan ikut campur, Abbas. Jangan ikut campur. Itu perempuan bagaimana keadaannya begitu, anak-anaknya lapar. Itu di dunia dia merasakan itu, nanti di akhirat bisa menuntut aku.
Sekarang biar jadi saksi anggota badanku, punggungku, anggota badanku biar jadi saksi bahwa aku perhatian sama dia. Kalau kamu mau bawa pikul dosaku nggak apa-apa, jangan pikul ini, kata dia. Tuh lihat, gitu orang dulu. Kalau sekarang kan enggak, laporan aja, laporan dari camat, dari kepala desa, bagus, wes bagus, sudah di kantor bagus, baik, aman, aman, nggak tahu kalau udah kelaparan semuanya. Karena tuh kadang-kadang pejabat itu harus merasakan keadaan rakyat, baru adil. Tuh lihat bagaimana Islam mengajarkan ibadah puasa. Ibadah puasa itu ngajari, yang kaya, ayo kamu wajib lapar, kamu harus haus, supaya tahu gimana keadaannya orang yang kekurangan makanan. Jangan asal kenyang aja kamu. Pejabat, kau wajib lapar. Ya apa lemesnya badan kamu? Kalau lapar, baru beberapa jam telat makan. Gimana rakyat kamu yang udah berhari-hari telat makan? Yang kekurangan gizi. Begitu. Karena itu pejabat yang paling bagus itu kalau merasakan penderitaan rakyat. Gini aja sudah, supaya pejabat itu kasihan sama tukang becak, kongkon mancal. Suruh mancal 1 kilo, ya apa rasanya mancal itu. Itulah pekerjaannya tukang becak. Supaya tahu bagaimana beratnya jadi kuli, kongkon ngangkat. Dulu rakyat kamu ada yang jadi kuli. Kadang-kadang wedok ngangkat 1 kintal. Suruh macul. Supaya tahu. Itulah penderitaan. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab, saudara. Karena itu kalau ada pemimpin yang adil dikatakan Umar bin Khattab. Kenapa? Betul-betul Sayyidina Umar itu merasakan penderitaan daripada rakyat. Inilah kewajiban agama ini, komplit, luar biasa aturan agama ini. Anda di Ramadan diperintahkan untuk banyak sholat, bukan sholat wajib aja, sholat sunnahnya udah banyak. Diperintahkan untuk lapar, merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang miskin. Diperintahkan juga untuk zakat fitrah, membantu fuqara wal masakin. Alhasil